layanan Posyantek ini yang bisa langsung menyentuh dan berdampak kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada moderator dari Asistensi Asistensi Media Nasional Pusat ya. ya, DPP. Baik, terima kasih Pak. Bahwa Posyantek ini lahir dari satu kemirisan Pak awalnya. Karena yang pertama, Lebak Denok ini adalah kelurahan di dalam wilayah Kota Cilegon. Nah, di Lebak Denok ini yang pertama adalah dari sisi pemerintahan sendiri, kami sangat tidak tersentuh. Selama saya tinggal di Lebak Denok ini dari tahun 2010 sampai 2019, sekitar 9 tahun, saya sama sekali tidak pernah melihat ada pembangunan yang nyata di Kelurahan Lebak Denok ini. Contoh real adalah yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan jalan. Jalan yang menghubungkan antara kelurahan dengan kelurahan dan juga dengan antara kota Cilegon dengan Kabupaten Serang yang melewati Lebak Denok ini tidak pernah tersentuh pembangunan. Pembangunan ini terhenti di kelurahan yang bersebelahan dengan Lebak Denok. Pertanyaan saya selama 9 tahun ini, bahkan mungkin dari sebelum saya tinggal di Lebak Denok ini, apakah seperti ini? Dari mulai jalan yang dilewati, ini jalan alternatif, dari industri sampai ke Kecamatan Mancak, maju ke wilayah Kabupaten Serang, Lebak Denok tidak pernah tersentuh. Pembangunan terhenti di Kelurahan Kebonsari yang notabene adalah bersebelahan dengan kami Lebak Denok. Ada apa? Gitu. Ternyata itu saya ketahui setelah saya masuk di legislatif. Gitu. Nah, yang kedua adalah Lebak Denok ini, kalau istilah masyarakat Cilegon ini, tidak punya ring industri. Saya katakan tidak punya ring industri adalah kelurahan-kelurahan di mana kelurahan itu tidak punya industri, Pak. Cilegon ini kota industri yang hampir 90% itu adalah industri PMA, artinya modal asing. Dan itu tersebar di beberapa wilayah kelurahan yang ada di kota Cilegon. Namun Lebak Denok tidak masuk dalam zona ring 1 atau ring 2 pun tidak. Jadi kami tidak punya wilayah industri. Nah, ini akhirnya menyulitkan kami, masyarakat Cilegon dan juga anak-anak Cilegon, usia-usia pencari kerja, itu sulit berakses ke industri. Karena terbatasi oleh adanya zona. Gitu ya. Sekalipun Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tapi fakta yang ada, kami sama-sama di Cilegon saja, karena kami tidak ada ring 1 industri, anak-anak kami sangat-sangat kesulitan. Kemudian kami berpikir waktu itu, bertekad bagaimana agar Cilegon ini Lebak Denok ini tidak tertinggal. Dengan kehadiran saya di lembaga DPRD di periode yang pertama 2019, alhamdulillah saya kawal, saya dorong, alhamdulillah jalan yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah, yang hanya sebatas kelurahan-kelurahan samping kanan kiri kita yang notabene bukan Lebak Denok, itu terbangun dengan baik. Alhamdulillah 2019 Lebak Denok ini dapat pembangunan jalan yang hari ini sama-sama kita nikmati di jalan utama ini, Pak.
Gitu ya. Nah, kemudian untuk anak-anak, kami berpikir waktu itu bagaimana agar anak-anak Lebak Denok ini dapat punya porsi yang sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain yang punya ring 1. Dipaksa pun tidak bisa maksimal, Pak, karena kelurahan ring 1 juga masih menemui kendala. Tidak semua warga atau anak-anak yang produktif untuk pencari kerja dapat ditampung, apalagi dari kami. Hmm. Makanya waktu itu saya dengan Pak Wawan, dengan Pak Lurah mencari solusi bagaimana anak-anak ini bisa bersaing. Akhirnya kami mengadakan pelatihan bahasa Jepang, bahasa Inggris, maaf, Korea, Cina, dan Inggris, Jerman ya. Kenapa kita cari bahasa-bahasa itu? Karena industri yang di Cilegon, saya katakan tadi adalah PMA, rata-rata asing, Pak. Dan asingnya yang paling banyak adalah Korea, Cina, sebagian sedikit Jepang, Inggris pasti itu bahasa internasional, dan juga Jerman yang ada di sini. Paling tidak, kalau anak-anak ini bisa berbahasa dengan apa yang mereka punya industri, mudah-mudahan ini bisa memberikan akses untuk bisa mendapatkan peluang kerja. Walaupun kita tidak berada di dalam ring 1. Ini alasan kenapa Posyantek ini berdiri. Terus yang lain kita juga melatih anak-anak untuk programming gitu. Ini juga alhamdulillah kita dapat support dari anggota DPR RI Komisi 11 Anissa Mahesa dengan memberikan 10 laptop waktu itu untuk anak-anak kami, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai mahir dan sudah bisa menciptakan sendiri. Karena anak-anak ini jangan hanya menjadi konsumen teknologi, tapi menjadi produk teknologi, pencipta teknologi. Anak-anak jangan hanya dijadikan produk-produk saja, tapi bisa menjadi pencipta teknologi. Nah, alhamdulillah di Lebak Denok ini itu sudah terlaksana. Kemudian ada juga teknologi robotik, ya. Dan alhamdulillah juga tadi disampaikan oleh Ketua Posyantek sudah mendapatkan beberapa juara ya, yang diadakan baik di provinsi maupun di Kota Cilegon gitu. Harapan saya stakeholder yang ada di Cilegon maupun di Banten ini bisa mendukung, bisa mensupport gitu ya. Dan tadi dalam sambutan saya sampaikan agak sedikit mungkin menyinggung karena memang faktanya begitu, bahwa kami belum mendapatkan dukungan dan support dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Cilegon. Terima kasih. Khususnya itu bisa bersaing. Umumnya Cilegon, karena ternyata hari ini yang mengikuti program-program yang ada di Posyantek Lebak Denok, baik itu programming, baik itu bahasa maupun robotik, itu tidak hanya dari Lebak Denok dan juga tidak hanya dari Cilegon, tapi dari luar Cilegon juga. Alhamdulillah ini luar biasa. Artinya bahwa program yang dibahas di ruang-ruang kecil, ruang-ruang sempit seperti ini, ternyata sekarang sudah banyak diminati dari luar. Tidak cuma luar Lebak Denok, tidak cuma luar Cilegon, tapi juga ada dari luar provinsi. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini target kami pertama adalah itu anak-anak bisa lebih terutama yang anak-anak ini Pak, lebih mempersiapkan diri ya untuk masa depannya. Kemudian anak-anak pencari kerja ini lebih punya akses untuk mendapatkan pekerjaan. Itu utama kami, karena Cilegon perlu Bapak saya informasikan Pak, bahwa tahun 2026 ini angka pengangguran naik Pak. 2025 kita mempunyai angka pengangguran itu 6,08%. Tahun ini naik menjadi 7,41%. Artinya kenaikannya cukup signifikan. Nah,
Ini kalau tidak kita atasi secara mandiri dengan program seperti ini, tiap tahun akan naik terus. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pembelajaran bahasa dan peningkatan kapasitas bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Cilegon ini, terutama yang di Lebak Linong ini bisa turut andil untuk mengatasi paling tidaklah mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon. Programming, IoT, dan robotik ini adalah pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan di era modern sekarang ini. Apalagi hampir banyak pekerjaan sekarang, bahkan retail saja sekarang sudah menggunakan teknologi. Nah, makanya yang pelaku-pelaku usaha segala macam yang masih konven itu pasti akan tersingkir oleh pelaku-pelaku usaha yang sudah bermain di teknologi. Nah, dengan adanya program Posyantek ini, tentu harapannya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan, itu adalah dengan pelatihan ini bisa mengurangi jumlah pengangguran dengan punya kesempatan untuk masuk ke ke perusahaan. Dasarnya apa? Dengan skill yang mereka punya itu. Nah, dasarnya adalah itu. Nah, kita seringkali tertinggal dari masyarakat luar karena skill itu. Nah, sekarang skill itu berada di teknologi itu yang dibutuhkan, terutama di bidang komputer. Lalu peran kami sebagai Basnas itu apa? Nah, memang kemarin sudah disampaikan Pak Ketua, terus Pak Lurah dan Pak Seklur datang ke kantor ingin berkolaborasi bahasanya gitu ya. Kolaborasi terkait dengan program yang sudah dicetuskan oleh Kelurahan Lebak Linong ini. Yang pertama adalah Posyantek itu sendiri, kemudian juga ada ATC, Al-Quran Training Center. Yang ketiga ada lagi Pak? Sudah. Nah, dua program inilah yang kemudian kita pengen coba adopsi menjadi bukan hanya menjadi program kelurahan, tapi menjadi program juga di kami di Basnas. Artinya kalau sudah menjadi program di kami, secara anggaran itu nanti akan disiapkan, kan begitu kan harapannya. Nah, ini sebagai contoh apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Ini sama persis apa yang diminta oleh pelatihan Quran Braille itu bertempat di Masjid Gajah di lingkungan Car Free Day. Itu memang ada pelatihan yang memang sudah berjalan dan memang dari sisi pembiayaannya memang membutuhkan. Nah, datang ke kami dianggarkanlah 2026 ini. Jadi program yang sudah berjalan di lingkungan masjid sekarang sudah menjadi program yang dianggarkan di Basnas Kota Cilegon. Nah, ini juga kemarin sudah dibahas. Mudah-mudahan kami masih berbicara mudah-mudahan, tapi insya Allah mendekati kenyataan. Program ATC dan program Posyantek juga mudah-mudahan akan menjadi program yang akan di RKAT-kan di dalam Basnas Kota Cilegon di tahun 2027. Kira-kira seperti itu. Nah, ini segala macam. Nah, ini juga kami sudah melakukan penyaluran program untuk pendayagunaan. Istilahnya pendayagunaan. Kami itu di dalam penyaluran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah penyaluran dari sisi konsumtif, santunan dan lain-lain itu kan konsumtif. Kemudian ada penyaluran yang skemanya adalah pendayagunaan. Pendayagunaan ini untuk apa? Pendayagunaan ini memungkinkan penerima manfaat itu bisa memperoleh pendapatan secara mandiri, tidak harus menunggu santunan. Nah, lewat apa? Cilegon itu sudah menyalurkan untuk program namanya ZMart. ZMart itu program untuk warung. Warung kita sudah tempatkan 50 titik di Kota Cilegon, 2 diantaranya adalah di Lebak Linong. Nah, jadi setiap kelurahan itu dapat. Kemudian juga ada program bengkel namanya Z Auto. Nah, Lebak Linong sama itu. Persisnya di lingkungan Kabupaten Tower. Di Tower itu adalah program yang kami gulirkan untuk pelaku bengkel. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebelumnya salam semangat selalu, salam Posyantek untuk seluruh warga Lebak Linong. Mohon izin Pak Dewan, Pak Wawan dan Pak Ayat, dalam kesempatan ini saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan, Bapak Haji Sohidin, itu sangat benar sekali, sehingga kami sangat mengapresiasi apa yang beliau perhatikan di
khususnya di Lebak Denok ini mengenai Posyantek. Kami dari Disperindak selaku kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Cilegon sangat masih merasa banyak kekurangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Cilegon, khususnya bagi masyarakat di Lebak Denok ini. Berkenaan dengan program daripada Posyantik, yaitu kampung programming, ini juga kami sangat apresiasi sekali karena seiring dengan program yang ada di Disperindak, yaitu hilirisasi industri. Tidak hanya kebutuhan yang sifatnya fisik, tapi juga yang mendukung. Yang dijalankan oleh Posyantek ini dilihat sekali oleh Pak Dewan, sehingga beliau terus berupaya ya kan, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lebak Denok di sini. Sehingga saya berharap masyarakat bisa melihat itu, memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Bapak Sohidin, sehingga akan mendapatkan yang terbaik bagi masyarakat Lebak Denok khususnya ini. Dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Posyantek Lebak Denok, Kecamatan Citanggir ini. Selamat datang Pak Camat, Bapak Imas Novus. Dan saya juga melihat prestasinya itu tidak hanya di tingkat Kota Cilegon, ya, bahkan dari provinsi juga sudah melihat langsung ke sini. Berarti itu sudah merupakan bukti nyata daripada inovasi yang dilakukan oleh Posyantek Lebak Denok ini. Atau namanya Harapan Denok ya Pak Wawan ya. Itu kami dalam rangka hilirisasi ini itu melihat kebutuhan yang besar bagi masyarakat Kota Cilegon, khususnya di Lebak Denok ini. Saya melihat juga banyak yang dilakukan oleh masyarakat ya, baik itu yang mempunyai aktivitas produksi ya. Kami mempunyai orientasi pada industri kecil menengah. Jangan sampai di dalam menjalankan aktivitasnya itu kurang, ya kan? Kebutuhan teknologinya terutama. Ya misalnya kalau pakai manual kebutuhannya bisa 100, kalau nggak ada teknologi mungkin hanya 10 yang bisa dilakukan. Jadi kecepatan. Itu dari mungkin yang inovasi yang fisik. Nah, tapi luar biasanya kalau di Lebak Denok ini yaitu adanya kampung programming yang tidak hanya fisik, yaitu non fisik. Menurut saya seperti itu ya, pelatihan bahasa mungkin akan bahasa yang lain ya, tapi kalau bahasa Arab belum ya Pak ya, belum ya, Insya Allah belum mungkin ada pabrik Arab di sini. Oh, belum ya, nanti pabrik jam-jam mungkin di sini nanti Pak ya, tapi kalau jam-jam sudah langsung nggak bisa di pabrik ya, udah dari sananya langsung, tinggal dibawa dikemas bawa ke sini ya. Karena ya kalau memang nanti kebutuhan Timur Tengah masuk ke sini bukan tidak mungkin ya, tapi udah luar biasa. Terakhir saya dapat informasi dari Pak Lurah bahasa Jerman ya kan gitu. Kemarin juga robot-robotnya ditampilkan di saat Cilegon Expo ya, dan kami berusaha memperhatikan ini tidak hanya menggunakan kemampuan daerah. Kemarin pun kami ke Kementerian Pak Wawan hari Senin kemarin ya dengan teman-teman ya, agar pemerintah pusat juga bisa memperhatikan. Kalau sekiranya nanti di sini punya akses yang lebih spesifik, lebih berkarakteristik, ya ini ya akan kita upayakan maksimal mungkin, sebaik mungkin berada di Lebak Denok ini, karena sudah ada cikal bakalnya ya gitu kan. Baik itu yang robotnya sebagainya. Saya bukan tidak mungkin Pak Dewan kalau memang ini sudah cikal, karena sudah ditunjukkan ya kan kemampuan dari robotiknya itu ya. Nah, ini semangat ini luar biasa, sehingga pemerintah Kota Cilegon harus bisa memperhatikan sebaik mungkin, karena ini mumpung ada Pak Dewan yang semangat membawa, sehingga
masyarakat khususnya di Lebak Denok ini mendapat perhatian yang lebih baik lagi ya oleh pemerintah Kota Cilegon. Ya, jadi terima kasih banyak Bapak Haji Sohidin, Bapak Dewan kita, ya, karena dia duduk di situ tidak hanya diam, terus mensuarakan aspirasi masyarakat yang ada di sini. Jadi kami menggarisbawahi dengan adanya program hilirisasi industri itu yang juga disampaikan oleh Pak Dewan, adanya nanti pengurangan pengangguran. Jujur kami juga dalam kondisi yang mungkin kurang mengenakan karena kemarin dari BPS juga naik tuh Pak Camat di tahun ini kan tingkat pengangguran kita tinggi. Nah, ini jangan sampai sehingga dari sini nanti akan muncullah potensi-potensi pemberdayaan masyarakat sehingga bukan lagi dianggap sebagai penganggur tapi mempunyai potensi sebagai pekerja dengan segala jenjang, segala aspek yang ada di sini. Jadi terima kasih kepada seluruh masyarakat masyarakat Lebak Denok, Kecamatan Citangkil. Nah, di sini juga ada Pak Camat, mungkin nanti bisa menginformasikan program-program di kecamatan sehingga nanti ada prioritas khusus di kelurahan Lebak Denok ini. Jadi itu sedikit yang kami bisa sampaikan tentang adanya dari Sperindak. Kami juga mencari informasi nih Pak Camat. Kalau sementara kemarin dapat isunya di Jombang, Pak, tapi kalau memang ada karakteristik akan kami sampaikan ke kementerian ya, sehingga ada sentra-sentra khusus yang menjadi potensi pengembangan industri kecil menengah di Kota Cilegon ini. Itu saja sedikit yang disampaikan. Langsung dari konfirmasi langsung dari Pak Camat yang mewakili pemerintah dalam hal ini ya, mengenai Posyantek dan Ketua DPD Kota Cilegon, Pak Haji Sohidin SH, ini saya hormati dari Disperindak, Kabid Pak Teguh, kemudian Pak Posyantek, Pak Iwan, kemudian dari Asmen, dan seluruh para tamu undangan yang saya hormati sebangga. Izin kami terlambat Pak, ada acara di rumah, acara haul orang tua. Tadi pada saat acara dijapri oleh Pak Asda untuk mewakili Pak Wali Kota untuk hadir di tempat ini, tapi saya terlambat. Namun tidak mengurangi acara insya kami hadir di sini. Tentu saya juga tadi sudah menyimak ya, walaupun belum sepenuhnya izin Pak Dewan. Tapi pada intinya kami selaku pemerintah Kota Cilegon atau pemerintah Kecamatan Citangkil terkait dengan program yang ada di Kelurahan Lebak luar biasa. Ini program Kampung Prager ini hampir 2 tahun ini berjalan. Dari mulai tahap yang sederhana sampai sekarang hari ini harlah. Dan ini saya mengapresiasi nih terus terang kepada Kelurahan Lebak Denok yang terus aktif dalam memprogramkan program-program Posyanteknya, termasuk program bahasa yang mana program bahasa ini menjadi unggulan juga nih, mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi jangan sampai terlupakan juga nih, bahasa Wong Ken ini jangan sampai ketinggal nih. Bahasa Wong Cilegon, ning bangkit dinten Kamis itu bahasa bebasan. Karena itu adalah budaya lokal kita. Karena identiknya Cilegon itu bahasa-bahasa Wong Riki. Nah, bagi yang hadir di sini jangan lupakan bahasa sini, walaupun memang Kota Cilegon, terutama Kecamatan Citangkil menjadi warga yang sudah heterogen, tapi juga bahasa kita harus menjadikan kebiasaan. Ya. Nah di Kelurahan Lebak Denok ada perumahan Grand Suter ini dengan multi etnis ya, berbagai ada orang sini, ada dari Jawa, Sunda, semua ada di sini. Tapi insya Allah dengan keberadaan hari ini, di mana perumahan ini salah satu tempat yang kita duduk ini adalah akan menjadi tempat yang dibangun dengan UMKM. Mudah-mudahan dengan wasilah yang terus digalakan ini menjadikan perhatian juga insya Allah dari dukungan Pak Dewan sebagai mitra dalam arti penganggaran dan pengawasan kami di eksekutif. Insya Allah beliau selalu care dan selalu peduli, bahkan memastikan berjalan atau tidak, termasuk dukungan dalam hal program-program dari beliau, terutama POKIRD-nya atau dukungan dana terkait dengan infrastruktur, baik itu kelurahan, di masyarakat yang lainnya. Alhamdulillah Pak Dewan, Pak Haji Sohidin terus
membantu dalam bagaimana pembangunan terus berjalan. Termasuk hari ini, insya Allah sih kami dengan kehadiran dari dari Disciplina juga sangat luar biasa, mewakili pemerintah juga sebenarnya Pak. Mewakili kami juga, insya Allah dengan acara hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami, di mana ini hari liburnya bagi anak-anak. Nah, ya betul ya. Anak-anak bisa hadir untuk mewarnai. Tentu dengan mewarnai kami akan mencari Pak Wawan. Kalau ada yang bagus mau saya bayar itu satu. Siap. Tapi mudah sesuai ya. Kalau bagus saya beli satu atau dua. Ya, saya pengen lihat karya-karya anak itu seperti apa nih. Gitu. Sehingga nanti mereka akan menjadi daya tarik. Nah, oleh karena saya nitip juga nih kepada ibu-ibu, orang tua yang anaknya sekarang sedang mewarnai, ya tentu mohon dukungan seterus-menerusnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan harapan kami insya Allah Pak Lurah dengan Pak Posyantek terus gaungkan kembali, semarak kembali insya Allah akan menjadi perhatian bagi kami, termasuk dengan adanya media ini juga mungkin sudah tersalurkan, sudah tersampaikan sebenarnya ke pemerintah. Ya, kami juga akan menyampaikan ke Pak Asda atau Pak Sekda terkait kegiatan ini supaya menjadi kegiatan yang rutinitas. Bukan hanya rutinitas saja, tapi menjadi dukungan sepenuhnya. Ya, karena program yang di Lebak ini luar biasa. Selain bahasa, ada juga ATC nih. ATC itu adalah Al-Quran Training Center, di mana ini pembinaannya luar biasa dampaknya. Ketika kemarin ada MTQ tingkat kecamatan kota, ternyata dengan proses pembinaan ATC ini luar biasa signifikan mereka, dan terus sekarang berjalan. Nah, ini juga insya Allah kami berharap Pak Dewan terus mendukung kami, dan kami juga semoga Pak Dewan juga terus diberi kesehatan, dan warga juga akan mendukung program-program pemerintah, terutama dalam dorongan budgeting di kecamatan maupun kelurahan, dan insya Allah juga masyarakat akan dirasakan manfaatnya di proses pembangunan. Insya Allah pemerintah kami Pak dari Disciplina juga akan terus memfasilitasi dan membuka ruang, bahkan dimasukkan juga di APBD baik itu 2027 maupun 2000 yang akan datang. Oke, itu ya sekelumit dari kami. Insya Allah saya sekali terima kasih, sangat apresiasi kepada Pak Lurah, seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Dapat dari kegiatan Harlah Posyantek yang kedua ini. Kemudian izinkan kami dari Asmen memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya, untuk sedikit mengenalkan diri ya. Asmen itu Asistensi Media Nasional, perkumpulan media. Jadi kita ada hari ini yang tergabung dalam forum Asmen ini, Asistensi Media Nasional ini ada 45 media. Dan mungkin sekarang sudah 50 media, karena bertambah terus kumpulan media di dalam forum Asmen ya. Kemudian kita juga ingin mengenalkan satu program gerakan dari masyarakat. Ini berawal dari diskusi kecil antar wartawan yang digagas oleh Ketua Umum Forum Asmen yang bernama Pak Nurholis, orangnya di sana. Ya. Kita berawal dari keresahan, gitu, keresahan bangsa bahwa negara kita kurang berdaulat dan tidak akan pernah berdaulat karena hutang. Jadi saat ini Indonesia mempunyai hutang 10.000 triliun, ya, kemudian membayar bunganya aja 800 triliun. Rasanya kalau 800 triliun itu diberikan kepada UMKM, pada masyarakat kan luar biasa. Ya. Jadi entah kenapa kok kita pas dia menggagas itu, pas kita menggagas pikiran-pikiran itu, kemudian kita diundang ke sini. Jadi sebenarnya sosialisasi pertama pemikiran ini muncul di diskusi ini. Silakan. Tepuk tangan untuk jadi pemikiran kita sebagai wartawan. Ya, kita nggak tahu, mungkin ini mimpi di siang boleh, atau mungkin ini juga agak sulit untuk dipercaya. Jadi kita juga berpikir juga ke Kementerian Keuangan, ya, peduli hutang negara. Jadi mungkin kalau Indonesia bisa membayar hutang
Indonesia bisa membayar hutang, kita lebih berdaulat, ya kan? Tapi kita nggak melihat ini apa gerakan dari masyarakat ya. Nah, jadi kita menginisiasi duluan dari gerakan masyarakat, siapapun bisa terlibat dan bisa diawasi karena kita memakai akuntan publik. Jadi kita ada rekening khusus untuk mulai dari yang paling kecil, 1.000, 2.000, 10.000, 1 juta, 1 triliun ya boleh, monggo. Silakan. Jadi kita ingin mengajak pada masyarakat GBHM, gerakan bayar hutang negara. Kita mengajak generasi cerdas. Sekarang banyak generasi cerdas peduli hutang negara. Gitu. Terus siap awasi. Jadi kita mau membuat ini viral se-Indonesia. Kita akan galang ke semua media, ke pemerintah-pemerintah. Kalau ternyata gerakan Asmen ini baru bisa membayar hutang ke negara yang paling kecil, mungkin. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam merdeka, 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 merdeka secara ekonomi. Nah, ini tagline kami adalah Asmin peduli bangsa, generasi cerdas, peduli hutang negara. Jadi kami punya gagasan, alhamdulillah diundang ke sini, ini pertama kali Pak ke sini. Jadi kami sudah bikin kaos dan juga bikin umbul-umbul yang ada di sini. Dan juga bikin tadi selebaran ya, walaupun belum sempurna, namun kita akan sempurnakan terus menerus. Di web kami sudah ada namanya apa namanya? Generasi Cerdas Peduli Hutang Negara. Ini akan kami gagas Pak. Jadi kami akan gagas supaya kenapa? Masyarakat Indonesia supaya berdaulat secara ekonomi. Jadi kalau 830 triliun itu dikasih masyarakat, ya itu sejahtera. Caranya bagaimana? Kita akan mulai dari hutang yang paling kecil. Yaitu contohnya, kita punya hutang ke negara Vietnam. Itu kita akan lunasin. Dari situlah, terus. Insya Allah ini kami khusus untuk bayar hutang negara. Tidak ada yang lain-lain. Hutang negara Indonesia. Inilah gagasan kami. Jadi kalau anak muda biasanya berdemo menuntut, kami juga sebenarnya pingin berdemo, tapi sudah terlalu banyak yang berdemo dan juga bergelimpangan. Ada yang ditangkap dan lain-lain sebagainya. Nggak mau berdemo. Tapi gerakan ini kami mendorong kepada pemerintah atau masyarakat yang ada, ayo kita patungan untuk bayar hutang negara, gitu.